Selamat pagi anak-anak, salam berjumpa kembali. Kita sudah lama tidak bertemu karena libur Natal dan akhir semester. Kita akan memasuki pada pelajaran ini dengan materi yang baru yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pak Anton akan membagikan juga e-booknya, tetapi kalian perlu tahu bahwa ringkasannya ada di sini. Maka lebih baik kalau kalian ingin tahu pokok-pokok materinya, kalian bisa melihat video ini. Apabila kalian ingin lihat penjabarannya, kalian bisa melihat di e-book yang dibagikan. Apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini? Yang pertama, kita akan mencapai pada kemampuan bisa menjelaskan tentang arti gereja. Untuk berikutnya adalah menjelaskan arti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kemudian menjelaskan ciri-ciri perbuatan yang sesuai dengan sifat-sifat gereja itu. Lalu yang terakhir adalah penghayatan dan tindakan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama, tentu saja setelah kalian mendapatkan pelatihan atau pembelajaran ini, kalian yang pertama adalah nanti ada penilaian tugas soal seperti biasa. Itu harus kalian kerjakan, karena ini akan masuk ke dalam nilai tugas yang akan juga mempengaruhi nilai keseluruhan kalian. Yang berikutnya adalah penilaian harian. Dan yang terakhir adalah tugas keterampilan dari materi ini. Baik anak-anak, untuk memahami mengenai materi ini, sekarang kita coba untuk melihat gambar ini. Oke. Yang pertama gambar apa anak-anak? Ya, gambar gajah. Apa ciri-cirinya gajah? Ya, belalainya panjang, hidungnya panjang ya. Kemudian telinganya besar, lalu badannya juga besar. Kemudian kita bisa melihat di sebelahnya. Apakah binatang yang di sebelahnya? Ya, binatang di sebelahnya adalah banteng. Ciri-cirinya, dia punya tanduk, badannya juga besar, kakinya juga 4. Nah, tentu saja ciri-ciri antara gajah dengan banteng itu berbeda. Itulah yang menyebabkan si gajah ini disebut gajah, yang banteng disebut ganteng, karena mereka menunjukkan ciri yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan gajah dengan banteng. Misalnya hidungnya. Hidung banteng beda dengan hidung gajah. Telinganya, telinga banteng dengan telinga gajah juga berbeda. Juga tanduknya juga berbeda. Juga gadingnya. Oleh karena itulah gajah menunjukkan ciri-ciri sebagai gajah dan banteng menunjukkan ciri-ciri sebagai banteng. Untuk mengenal sesuatu hal, kita harus tahu ciri-cirinya. Nah, contoh, misalnya ada temanmu yang kemudian dari suatu kota, kemudian menjelaskan kepada kalian, saya baru saja makan buah cempedak. Apa itu buah cempedak? Kemudian kan ditanya, ciri-cirinya adalah, nah, ciri-ciri yang dia gunakan itulah yang kemudian membuat kamu mengenal, oh, seperti itu ya. Seperti nangka, tetapi lebih harum baunya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memahami mengenai apa itu gereja, kita juga harus memahami tentang apa ciri-ciri gereja. Dengan mengetahui ciri-ciri gereja, kita akan mengenal makna arti gereja dengan lebih dalam. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu gereja. Oke, gereja itu menyangkut 2 hal, anak-anak. Jadi, gereja dengan G besar dan gereja dengan G kecil. Gereja dengan G kecil itu artinya bangunannya. Seperti kalau kalian ditanya, mau pergi kemana? Oh, saya pergi ke gereja. Itu gereja dengan G kecil, itu bangunannya. Tetapi gereja dalam arti yang sesungguhnya yang lebih dalam adalah bukan bangunannya, tetapi orang-orangnya. Orang-orangnya itulah yang disebut dengan gereja yang sesungguhnya. Gereja dengan tulisan G besar. Oleh karena itu, di dalam istilah-istilah ketika menyebutkan gereja yang berjuang, gereja yang jaya, itu bukan maksudnya bangunannya, tetapi orang-orang di dalamnya. Nah, kalau itu orang, kemudian pertanyaannya adalah, siapa itu gereja? Secara pendek, kita bisa mengatakan gereja adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah,
Untuk memahami dengan lebih dalam mengenai makna gereja, apakah sekedar orang-orang yang berkumpul lalu percaya kepada Kristus, seperti ketika kita tadi melihat gajah, apakah sekedar binatang yang kemudian tubuhnya besar? Untuk mengetahui lebih dalam, kita harus tahu ciri-ciri gereja. Karena perkumpulan orang-orang itu tidak hanya gereja. Aremania itu kumpulan orang, tapi kumpulan orang-orang yang mendukung Arema. Pencinta road bike misalnya, itu perkumpulan orang-orang yang mencintai sepeda balap. Lalu pecandu buku, itu komunitas yang mencintai kegiatan membaca buku. Nah, gereja itu juga memiliki ciri yang membedakan dengan yang lain, membedakan dengan komunitas atau kelompok-kelompok yang lain. Apa ciri dari gereja? Itu ada 4, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Oke, kita akan memasuki kepada ciri yang pertama, yaitu ciri 1. Perhatikan anak-anak. Kata kunci dari ciri 1 adalah satu tubuh. Artinya, walaupun gereja itu terdiri dari berbagai anggota, bahwa orang-orang beriman ini begitu banyaknya, tetapi mereka terdiri atau terkumpul menjadi satu tubuh. Tidak hanya bertemu loh ya, tidak hanya berkelompok. Orang di tepi jalan, bukan tepi jalan ya, orang di tengah jalan ketika mereka itu mengendarai kendaraan, kemudian berhenti di lampu merah, mereka berkumpul, tapi mereka bukan kelompok. Mereka tidak kenal satu dengan yang lain, dan mereka tidak saling sapa. Mereka hanya orang lain, tetapi mereka bertemu di lampu merah. Itu bukanlah perkumpulan atau persekutuan. Sedangkan gereja ini berbeda. Kalau gereja ini, ketika kita itu menjadi satu bagian dalam gereja ini, kita menjadi bagian dari orang lain. Seperti tubuh, itu ada kepala, ada mata, ada hidung, ada kaki. Ketika yang satu menderita, yang lain ikut menderita. Misalnya, kamu sakit jatuh dari sepeda, kemudian tanganmu sakit. Yang minum obat kan ya mulut. Nah, dari sana kita melihat perumpamaan yang bagus yang dibuat oleh Santo Paulus menggambarkan tentang gereja ini, bahwa gereja ini walaupun terdiri dari banyak orang, tetapi terdiri dari satu tubuh. Gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Sebagaimana Yesus mengatakan, di atas batu karang ini, batu karang itu adalah arti dari kata Petrus, kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan mengalahkannya atau menguasainya. Oke, kita di sini melihat bahwa gereja yang satu ini memiliki kemajemukan yang luar biasa. Umat beriman memiliki panggilan hidup, bakat, serta talenta yang berbeda-beda, tetapi saling bekerja sama untuk meneruskan misi Tuhan kita. Keanekaragaman budaya ini terjadi, tetapi kita mengungkapkan iman yang sama untuk saling bantu-membantu di dalam satu tubuh. Sekarang kita lanjut kepada ciri yang kedua, yaitu gereja berciri kudus. Tuhan kita sendiri adalah sumber dari segala kekudusan. Jadi logikanya begini, Tuhan sendiri adalah sumber kekudusan. Kita mengalami bahwa tadi di dalam gereja, kita satu tubuh dan Kristus adalah kepalanya. Oleh sebab itu, karena Kristus adalah kudus, maka kita sebagai anggota-anggotanya selalu dikuduskan di dalamnya. Nah, gereja Katolik meyakini bahwa diri kudus bukan karena tiap anggotanya sudah kudus. Kita paham, kita sadar bahwa kita manusia yang lemah yang mudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita dipanggil untuk selalu menuju kepada kekudusan. Sebagaimana Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Perlu diperhatikan juga bahwa gereja senantiasa dikuduskan oleh Kristus karena gereja disatukan dengannya. Tuhan kita mencurahkan berlimpah rahmat teristimewa melalui sakramen-sakramen untuk menguduskan kita. Nah, kita patut ingat bahwa kita masing-masing dipanggil untuk kekudusan melalui sakramen baptis, sakramen ekaristi, pengampunan dosa. Nah, dengan rahmat Tuhan kita berjuang untuk mencapai kekudusan itu. Kita saling bantu-membantu antara
anggota gereja satu dengan yang lain. Karena kita tadi berciri satu, kita saling membantu untuk mencapai kekudusan ini. Gereja kita ditandai juga dengan teladan-teladan kekudusan yang luar biasa dari para orang kudus. Tak peduli betapa gelapnya beberapa masa yang dialami oleh gereja, selalu ada para kudus yang begitu memancarkan terang Kristus. Kita ini manusia yang rapuh dan terkadang kita jatuh dalam dosa. Tetapi, sekali lagi, kita melanjutkan perjalanan dan bertobat untuk menuju kekudusan. Kita itu berani untuk mengatakan sebagai kudusan karena kita yakin ketika kita bertobat, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menguduskan kita. Nah, meski masing-masing warga gereja rapuh dan malang jatuh dalam dosa, gereja terus menjadi tanda dan sarana kekudusan. Selanjutnya, kita akan melihat ciri berikutnya adalah ciri Katolik. Kalau kita memahami mengenai arti Katolik, ini bukan nama agama yang kita maksud di sini. Katolik ini berasal dari kata Yunani yang berarti adalah umum, yang artinya merangkul semua. Menggunakan kata universal. Nah, ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh lengkap, tidak hanya setengah atau bagian yang menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Gereja dikatakan Katolik atau universal, artinya gereja itu menyangkup semua orang, seluruh dunia ini. Bagi mereka yang telah dibaptis, gereja tidak lagi dipisahkan lagi apakah engkau ini orang dari suku mana, apakah engkau ini dari warna kulit yang seperti apa, apa kalian ini dari golongan apa, tidak ada. Kata universal juga sering menunjuk bahwa tidak ada sekte-sekte di dalam gereja. Nah, karena semuanya menggunakan peribadat yang sama, semuanya menuju kepada Tuhan yang sama, dengan pimpinan yang sama, maka tidak ada yang namanya lagi engkau ini orang dari negara yang berbeda dengan negaraku, engkau ini dari golongan yang tidak kaya dan aku dari golongan yang lebih mampu. Tidak ada lagi seperti itu dalam ciri yang bersifat Katolik ini. Jadi arti Katolik ini bukan menyangkut tentang nama agama, tetapi mau mengatakan gereja yang utuh, lengkap, yang universal, merangkul semuanya, tidak dipilah-pilah oleh sekte-sekte, tidak dipilah oleh golongan-golongan, dari manapun asal, keturunan, dan sukunya. Kita lanjut kepada berikutnya adalah gereja berciri apostolik. Kita harus tahu dulu tentang arti apostolik. Gereja disebut apostolik karena didirikan oleh Kristus atas para apostolos atau atas para rasul yang senantiasa dipimpin oleh para penerus mereka. Setelah Kristus menetapkan ke-12 rasul sebagai para imam dan para uskup pertama gereja, selanjutnya mereka menetapkan para rasul lain dan kemudian juga menetapkan uskup lain untuk sebagai penerus mereka dan penerus ajaran mereka. Ciri apostolik ini tidak hanya menunjukkan bahwa kita itu dibangun atas dasar para rasul dengan pimpinan para rasul saja, tetapi juga mau menandaskan bahwa ajaran yang kita terima tentang Yesus hanyalah ajaran yang didasarkan pada ajaran para rasul. Banyak orang yang berbicara tentang Yesus, banyak orang yang berbicara tentang Tuhan. Tetapi siapakah yang kita percaya? Yang kita percaya hanyalah yang didasarkan pada penjelasan para rasul. Karena mereka lah yang bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus berkarya di dunia ini. Kristus mempercayakan kepemimpinan khusus kepada Petrus, paus pertama dan uskup Roma untuk bertindak sebagai wakilnya di dunia. Ia telah dibangun atas dasar kuat dan tidak dapat dirobohkan. Peran Petrus terlihat sangat jelas pada kisah para rasul, bagaimana Petrus kemudian memimpin terutama pada waktu konsili yang pertama di Yerusalem tentang penetapan apakah kita harus sunat atau tidak. Pada saat itu, Petrus mengambil peran yang sangat luar biasa, menunjukkan bahwa penetapan Yesus agar para rasul memimpin gereja itu benar-benar nyata. Itulah yang menyatakan bahwa kita berciri apostolik. Jadi ada dua
hal yang mendasar di dalam ciri apostolik, yaitu yang pertama bahwa kita dibangun atas dasar pewartaan para rasul, bahwa kita mempercayai iman kita didasarkan pada kesaksian para rasul. Yang kedua, kita dipimpin oleh pimpinan para rasul. Baik, untuk memahami mengenai gereja berciri satu, kudus, katolik, dan apostolik, mari kita sekarang melihat gereja perdana di mana para rasul masih hidup. Kemudian kita akan mendalami seperti apa ciri-ciri itu diterapkan di dalam kisah itu. Kalian bisa melihat video tersebut dengan melihat link yang ada di deskripsi YouTube ini untuk melihat cara hidup gereja perdana. Selamat menyaksikan, dan setelah selesai melihat ciri-ciri gereja perdana nanti, kalian coba untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di Google Classroom. Demikian anak-anak, semoga ini membuat kalian semakin memahami mengenai arti gereja, dan kita semakin menghayati di dalam hidup menggereja kita. Demikian dan terima kasih.